Setelah bercerai dengan suamiku yang jahat, aku membuka toko kue kecil di pinggiran kota. Suatu hari saat hujan badai dan banjir besar, datang seorang pria bersama ibunya yang sudah tua. Aku membantu mereka untuk berteduh dan beristirahat di toko sampai pagi. 2 bulan kemudian, datang mobil mewah hitam terparkir di depan toko. Aku kaget saat melihat seorang pria bersama ibunya yang dulu pernah aku tolong, turun bersama 2 orang bodyguard. Dan apa yang mereka sampaikan pada hari itu, merubah seluruh hidupku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Safira berdiri di tengah dapur kecilnya yang hangat, menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Aroma kayu manis dan gula aren yang sedang dipanggang memenuhi ruangan, menciptakan kontras yang tajam dengan perasaan dingin yang masih menyelimuti hatinya. Waktu baru menunjukkan pukul 3 pagi. Namun bagi Safira, tidur adalah sebuah kemewahan yang sulit ia dapatkan sejak meninggalkan rumah megah yang selama 5 tahun terakhir menjadi penjara baginya. Safira mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu kembali fokus menguleni adonan roti. Gerakan tangannya teratur dan bertenaga, seolah menyalurkan segala kemarahan dan kekecewaan yang tak terucapkan ke dalam tepung terigu itu. Ini adalah rutinitas barunya, sebuah ritual penyembuhan diri di pinggiran kota yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lamanya sebagai istri seorang pengusaha kaya bernama Arya. Keputusan untuk bercerai bukanlah hal yang mudah bagi seorang wanita seperti Safira. Ia teringat jelas bagaimana tatapan merendahkan dari Arya saat ia menyerahkan surat gugatan cerai itu. Arya tertawa keras. Suaranya menggema di ruang tamu mereka yang luas dan dingin. Arya berkata bahwa Safira tidak akan bertahan 1 minggu pun di dunia nyata tanpa uang dan fasilitas darinya. Arya menyebutnya wanita bodoh yang tidak tahu diuntung karena memilih pergi dari kemewahan hanya karena alasan harga diri. Namun, Safira sudah membulatkan tekad. Ia lebih memilih hidup miskin dan bekerja keras daripada setiap hari harus mendengar caci maki tentang betapa tidak bergunanya dirinya, atau melihat bukti-bukti perselingkuhan Arya dengan wanita bernama Tias yang sengaja ditinggalkan di saku jas atau di dalam mobil. Safira pergi hanya membawa pakaian yang melekat di badan, beberapa lembar baju ganti, dan sebuah buku resep kusam peninggalan almarhum ibunya. Dengan sisa tabungan pribadi yang ia sisihkan diam-diam dari uang belanja selama bertahun-tahun, Safira menyewa sebuah bangunan tua bekas gudang di pinggiran kota. Bangunan itu terletak di sudut jalan yang jarang dilewati kendaraan mewah, dikelilingi oleh pepohonan besar dan rumah-rumah sederhana. Kondisi awalnya sangat memprihatinkan. Atapnya bocor di beberapa titik, cat dindingnya mengelupas, dan lantainya penuh debu tebal. Namun, Safira melihat potensi di sana. Selama 1 bulan penuh, ia bekerja siang dan malam membersihkan tempat itu sendirian. Ia mengecat dinding dengan warna putih bersih, memperbaiki engsel pintu yang rusak, dan menata meja-meja kayu bekas yang ia beli dari pasar loak. Ia menamai toko itu Lentera Manis, sebuah nama yang mewakili harapan kecilnya agar tempat ini bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Setiap pagi, Safira bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia akan sholat, berdoa panjang memohon kekuatan, lalu mulai menyalakan oven tuanya. Ia membuat roti sobek, donat kampung, dan kue bolu sederhana. Tidak ada bahan-bahan impor atau peralatan canggih, seperti di dapur rumah Arya dulu. Semua ia kerjakan dengan tangan, dengan perasaan, dan dengan doa. Awalnya, tidak banyak orang yang datang. Hanya 1-2 tetangga yang penasaran melihat ada toko baru. Namun, perlahan tapi pasti, aroma harum dari panggangan Safira mulai menarik perhatian. Orang-orang mulai menyukai rasa roti buatan Safira yang otentik dan hangat, berbeda dengan roti pabrikan yang biasa mereka beli. Senyum ramah Safira di balik hijabnya yang sederhana juga menjadi alasan mengapa pelanggan mulai kembali lagi dan lagi. Meskipun mulai menemukan ritme hidup yang baru, bayang-bayang Arya tidak hilang begitu saja. Arya adalah tipe laki-laki yang memiliki ego sangat tinggi. Ia merasa terhina karena diceraikan oleh wanita yang selama ini ia anggap lemah. Teror dimulai dari pesan-pesan singkat yang masuk ke ponsel lama Safira. Isinya penuh dengan ancaman dan intimidasi. Arya mengatakan bahwa ia akan membuat hidup Safira menderita. Ia mengancam akan menutup semua akses Safira untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Safira mencoba mengabaikan pesan-pesan itu, mengganti nomor teleponnya, dan memblokir semua kontak yang berhubungan dengan masa lalunya. Namun, rasa takut itu tetap ada. Setiap kali ada mobil hitam lewat pelan di depan tokonya, jantung Safira berdegup kencang. Ia takut Arya akan muncul tiba-tiba dan menyeretnya kembali ke neraka itu. Suatu sore, ketakutan Safira semakin menjadi nyata. Saat ia sedang menutup toko,
ia menemukan sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu rolling door. Tidak ada nama pengirim, tidak ada perangko. Tangan Safira gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto. Foto-foto itu memperlihatkan aktivitas Safira sehari-hari. Foto saat ia menyapu halaman toko, foto saat ia belanja tepung di pasar, bahkan foto saat ia sedang duduk melamun di balik meja kasir. Di balik salah satu foto itu tertulis dengan tinta merah kalimat yang singkat namun menusuk tulang punggungnya. Kalimat itu berbunyi bahwa ia tidak akan bisa lari dan Arya sedang mengawasinya setiap detik. Safira terduduk lemas di lantai. Napasnya sesak. Ternyata selama ini ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada mata-mata yang dikirim Arya untuk memantaunya. Safira merasa dunianya kembali menyempit. Kebebasan yang baru saja ia cicipi terasa semu. Ia segera bangkit dan memeriksa seluruh sudut toko dengan panik. Ia mencari di balik meja, di sela-sela rak roti, dan di sudut-sudut ruangan. Ia merasa diawasi dari segala arah. Saat ia memeriksa bagian bawah meja kasir, jarinya menyentuh sesuatu yang kecil dan keras. Ia menunduk dan melihat sebuah benda hitam kecil seukuran kancing baju tertempel di sana. Itu adalah alat penyadap. Darah Safira berdesir hebat. Ia menyadari bahwa percakapannya dengan pelanggan, gumamannya saat sendirian, bahkan doa-doanya mungkin telah didengar oleh Arya. Safira mencabut alat itu dengan kasar dan membantingnya ke lantai, lalu menginjaknya hingga hancur berkeping-keping. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia marah pada situasi ini, marah pada Arya yang tidak membiarkannya hidup tenang. Malam itu Safira tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di pojok kamar di lantai 2 tokonya sambil memeluk lutut. Ia memegang erat tasbih kayu peninggalan ayahnya, satu-satunya benda berharga yang ia bawa selain buku resep. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ia berpikir apakah ia harus menyerah dan pergi ke kota lain yang lebih jauh? Namun, jika ia lari lagi, Arya akan merasa menang. Arya akan terus mengejarnya kemanapun ia pergi. Safira menatap pantulan wajahnya di cermin lemari tua. Wajah itu terlihat lelah, ada lingkaran hitam di bawah matanya, namun di balik tatapan itu, ada nyala api kecil yang belum padam. Safira memutuskan untuk bertahan. Ia sudah membangun lentera manis dengan keringat dan air matanya. Ia tidak akan membiarkan Arya merampasnya begitu saja. Ia akan menghadapi apapun yang datang, meski ia harus berjuang sendirian. Safira bangkit, mengambil wudu, dan bersujud panjang, menyerahkan nasibnya pada Tuhan, satu-satunya pelindung yang tidak akan pernah meninggalkannya. Keesokan harinya, Safira membuka toko seperti biasa, namun dengan kewaspadaan yang berlipat ganda. Ia memasang kunci tambahan di pintu, dan selalu memastikan tirai jendela tertutup rapat saat malam tiba. Ia mencoba bersikap wajar di depan pelanggan, tersenyum ramah seolah tidak ada beban berat yang sedang ia pikul. Namun, setiap kali pintu toko terbuka, matanya akan menatap tajam, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Hari demi hari berlalu dalam ketegangan yang konstan. Safira bekerja lebih keras dari biasanya, membuat varian kue baru untuk mengalihkan pikirannya. Ia mencoba menyibukkan diri agar tidak punya waktu untuk takut. Dan di tengah perjuangannya melawan rasa takut itu, alam sepertinya sedang mempersiapkan ujian lain yang akan mengubah arah hidup Safira selamanya. Sebuah badai besar yang sedang bergerak menuju pinggiran kota. Langit di atas kota berubah menjadi abu-abu pekat sejak siang hari. Awan hitam bergulung-gulung tebal, membawa serta hawa dingin yang tidak biasa. Angin mulai bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering di jalanan depan toko Safira. Para pelanggan bergegas pulang lebih awal, mengantisipasi peringatan cuaca buruk yang sudah disiarkan di radio dan televisi sejak pagi. Safira memandang keluar jendela dengan cemas. Hujan deras mulai turun, bukan sekadar hujan biasa, tetapi hujan badai yang disertai petir menyambar-nyambar. Suara guntur menggelegar susul-menyusul, membuat kaca jendela toko bergetar. Dalam waktu singkat, jalanan aspal di depan toko sudah tidak terlihat lagi, tertutup oleh genangan air yang naik dengan cepat. Safira bergegas mengamankan barang-barangnya. Ia memindahkan karung-karung tepung dan gula ke atas meja yang lebih tinggi. Ia menutup celah di bawah pintu dengan kain-kain bekas untuk menahan laju air, meskipun ia tahu itu tidak akan banyak membantu jika banjir besar benar-benar datang. Listrik tiba-tiba padam, membuat seisi toko menjadi gelap gulita. Safira segera mencari lilin dan lampu darurat yang sudah ia siapkan. Cahaya remang-remang dari lilin menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding, menambah suasana mencekam di tengah suara gemuruh badai di luar. Safira sendirian di dalam bangunan tua itu, merasa kecil di hadapan kekuatan alam yang sedang mengamuk. Ia berencana untuk segera naik ke lantai 2 dan menunggu badai reda di sana. Saat Safira hendak mengunci pintu utama,
matanya menangkap pergerakan di tengah kegelapan dan derasnya hujan di luar. Di jalanan yang kini sudah berubah menjadi sungai deras setinggi lutut orang dewasa, terlihat samar-samar sosok manusia yang sedang berjuang melawan arus. Safira menyipitkan matanya, mendekatkan wajah ke kaca jendela. Sosok itu semakin jelas saat kilat menyambar. Itu adalah seorang pria, tubuhnya tegap namun terlihat sangat kepayahan. Pria itu berjalan tertatih-tatih sambil menggendong seseorang di punggungnya. Safira bisa melihat bahwa pria itu hampir terjatuh beberapa kali karena terdorong arus air yang kuat. Namun ia terus bertahan, mendekap erat sosok yang digendongnya seolah nyawanya bergantung pada hal itu. Hati nurani Safira tersentuh. Ia tidak mungkin membiarkan mereka di luar sana. Tanpa berpikir panjang tentang keselamatannya sendiri atau ancaman dari Arya, Safira membuka kunci pintu dan mendorongnya sekuat tenaga melawan hembusan angin. Ia berdiri di ambang pintu, berteriak memanggil mereka sambil melambaikan tangan membawa lampu darurat. Pria itu menoleh, wajahnya basah kuyup dan penuh lumpur. Namun matanya memancarkan harapan saat melihat cahaya dari toko Safira. Dengan sisa tenaga terakhirnya, pria itu menyeret kakinya menuju teras toko. Safira segera menyongsong mereka, membantu menarik lengan pria itu agar bisa masuk ke dalam. Begitu mereka melewati ambang pintu, Safira membanting pintu menutup dan menguncinya kembali. Suara badai di luar sedikit redam, digantikan oleh suara napas berat pria itu yang terdengar seperti orang yang baru saja lari maraton. Pria itu bernama Zidan. Ia menurunkan beban dari punggungnya dengan sangat hati-hati ke kursi panjang yang ada di sudut ruangan. Ternyata yang digendongnya adalah seorang wanita tua yang terlihat sangat rapuh. Wanita itu adalah ibunya. Tubuh ibu itu menggigil hebat. Bibirnya membiru karena kedinginan, dan matanya terpejam lemah. Zidan langsung berlutut di samping ibunya, menggosok-gosok telapak tangan wanita tua itu dengan panik. Ia menatap Safira dengan tatapan memohon, meminta tolong tanpa perlu mengeluarkan kata-kata. Safira mengangguk mengerti. Ia segera berlari ke lantai atas, mengambil selimut tebal, handuk bersih, dan pakaian ganti miliknya yang paling longgar dan hangat. Dengan sigap, Safira mengambil alih perawatan ibu tersebut. Ia meminta Zidan untuk menyingkir sebentar, agar ia bisa menggantikan pakaian basah ibu itu dengan pakaian kering di balik tirai penyekat ruangan. Safira melakukan semuanya dengan cekatan namun lembut. Ia mengeringkan rambut putih wanita tua itu, membalurkan minyak kayu putih ke dada dan punggungnya untuk memberikan kehangatan. Tidak ada rasa jijik atau enggan sedikit pun di hati Safira, meskipun pakaian dan lantai tokonya kini kotor oleh lumpur. Ia hanya melihat seorang ibu yang membutuhkan pertolongan. Setelah selesai, Safira menyelimuti tubuh ibu itu dengan selimut tebal, hingga ia terlihat lebih nyaman. Napas wanita tua itu mulai teratur, meskipun ia masih belum sadarkan diri sepenuhnya karena kelelahan ekstrim. Sementara itu, Zidan berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Safira dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia juga basah kuyup, air menetes dari ujung rambut dan pakaiannya, membentuk genangan di lantai. Safira memberikan handuk dan sarung bersih milik almarhum ayahnya yang kebetulan ia simpan. Ia menunjuk ke arah kamar mandi kecil di belakang, menyuruh Zidan untuk membersihkan diri dan berganti pakaian agar tidak jatuh sakit. Zidan menurut tanpa banyak bicara. Gerak-geriknya terlihat kaku namun sopan. Ada aura kewibawaan yang terpancar dari dirinya, meskipun dalam kondisi yang sangat kacau. Setelah Zidan selesai berganti pakaian dan kembali ke ruang tengah, Safira sudah menyiapkan 2 gelas teh jahe panas dan semangkuk sup hangat yang ia panaskan dengan kompor gas portabel. Aroma jahe dan kaldu ayam sedikit mengusir hawa dingin di ruangan itu. Zidan duduk di kursi di seberang ibunya yang sedang tertidur, lalu menerima gelas teh yang disodorkan Safira. Tangannya sedikit gemetar saat memegang gelas itu, bukan karena dingin, melainkan mungkin karena sisa adrenalin. Saat Zidan mengangkat tangannya untuk menyesap teh, lengan baju sarung yang agak kepanjangan itu tersingkap sedikit. Safira sekilas melihat sebuah tato kecil di pergelangan tangan bagian dalam Zidan. Tato itu berbentuk geometris yang unik, sebuah lingkaran dengan 3 garis melintang di dalamnya. Safira merasa pernah melihat simbol itu sebelumnya, entah di mana, namun ia tidak berani bertanya. Zidan meletakkan gelasnya dan menatap Safira lekat-lekat. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang berat dan dalam. Ia menjelaskan secara singkat bahwa mobil mereka terjebak banjir bandang di jalan utama, beberapa kilometer dari sini. Mesin mobil mati total dan air naik begitu cepat sehingga mereka terpaksa keluar menyelamatkan diri. Mereka berjalan kaki mencari tempat tinggi namun tersesat, hingga akhirnya melihat cahaya dari toko Safira. Zidan tidak menyebutkan siapa dirinya, dari mana asalnya, atau kemana tujuannya. Ia sangat irit bicara. Safira pun tidak mendesak. Ia tahu rasanya ingin menyimpan privasi. Safira hanya mendengarkan sambil sesekali memeriksa keadaan ibu yang masih terlelap.
Malam semakin larut dan badai di luar belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Air banjir sudah mulai merembes masuk melalui celah bawah pintu, namun untungnya lantai toko Safira agak tinggi sehingga air belum menggenang parah. Mereka terjebak di sana bersama-sama. Safira duduk di kursi kasir, menjaga jarak sopan namun tetap waspada. Zidan duduk di samping ibunya, memegang tangan wanita tua itu sepanjang waktu. Pemandangan itu membuat hati Safira berdesir. Ia teringat Arya yang tidak pernah peduli pada orang tuanya sendiri, apalagi merawat mereka dengan penuh kasih sayang seperti ini. Melihat bagaimana Zidan memperlakukan ibunya, Safira merasakan ada kebaikan yang tulus di balik wajah dingin pria asing itu. Di tengah keheningan yang hanya diisi suara hujan, ibu Zidan perlahan membuka matanya. Beliau tampak bingung sejenak, namun menjadi tenang saat melihat wajah putranya. Zidan segera mendekatkan wajahnya, membisikkan kata-kata penenang. Ibu itu kemudian menoleh ke arah Safira. Tatapan mata wanita tua itu sangat teduh, seolah mampu menembus hati Safira. Beliau tersenyum lemah dan menggerakkan tangannya, memanggil Safira mendekat. Safira beranjak dari kursinya dan berjongkok di samping kursi panjang itu. Ibu Zidan meraih tangan Safira, menggenggamnya dengan jari-jari yang masih terasa dingin namun lembut. Ibu itu tidak berbicara banyak. Beliau hanya menatap wajah Safira lekat-lekat, lalu matanya tertuju pada tasbih kayu yang melingkar di pergelangan tangan Safira. Tasbih itu adalah tasbih tua yang selalu Safira bawa. Mata ibu Zidan sedikit membelalak, seolah mengenali benda itu. Beliau mengusap butiran kayu tasbih itu dengan ibu jarinya, lalu menatap Safira kembali dengan pandangan yang penuh arti dan rasa haru yang tertahan. Mulutnya bergerak pelan, mengucapkan satu kalimat doa yang sangat indah untuk Safira. Safira merasa dadanya hangat. Ia tidak mengerti mengapa, tapi ia merasa ada ikatan batin yang aneh dengan wanita tua ini, seolah-olah pertemuan mereka malam ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari takdir besar yang sedang mulai berputar. Di luar, petir menyambar keras, menerangi wajah mereka bertiga dalam sekejap, menandai awal dari sebuah kisah yang akan mengubah segalanya. Waktu seolah merangkak lambat di dalam toko kue lentera manis malam itu. Di luar, badai masih mengamuk dengan keganasan yang belum surut, menciptakan orkestra alam yang menakutkan sekaligus membius. Suara angin yang menabrak dinding kayu tua bangunan itu terdengar seperti rintihan panjang, diselingi oleh dentuman guntur yang sesekali menggetarkan lantai tempat mereka berpijak. Namun, di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya lilin yang bergoyang-goyang tertiup angin dari celah ventilasi, tercipta sebuah kehangatan yang ganjil. Safira duduk di sebuah kursi kayu kecil di dekat meja kasir, menjaga jarak yang sopan namun tetap dalam jangkauan pandang untuk memastikan tamu-tamunya baik-baik saja. Matanya sesekali terpejam karena kantuk yang mulai menyerang, namun ia segera memaksakan diri untuk terjaga. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan dua nyawa yang kini sedang berlindung di bawah atapnya. Zidan masih duduk di posisi yang sama, di samping kursi panjang tempat ibunya berbaring. Pria itu tampak seperti patung penjaga yang setia. Meskipun tubuhnya terlihat rileks, matanya tetap waspada mengawasi setiap sudut ruangan, seolah memastikan tidak ada bahaya yang mengintai dari kegelapan. Sesekali, ia membetulkan letak selimut ibunya atau mengusap lembut kening wanita tua itu untuk memastikan suhu tubuhnya sudah kembali normal. Safira memperhatikan interaksi itu diam-diam. Ia melihat sisi lain dari seorang pria yang jarang ia temukan. Selama hidup bersama Arya, Safira tidak pernah melihat bentuk kasih sayang yang tulus seperti itu. Arya selalu sibuk dengan dirinya sendiri, menganggap orang tua sebagai beban atau sekadar alat untuk pencitraan sosial. Melihat Zidan yang begitu protektif, hati Safira terasa nyeri. Teringat pada ayahnya sendiri yang sudah tiada, dan bagaimana ia merindukan sosok pelindung dalam hidupnya. Keheningan di antara mereka akhirnya pecah ketika Zidan menoleh ke arah Safira. Suaranya rendah dan berat, nyaris tenggelam oleh suara hujan, namun terdengar jelas di telinga Safira. Ia bertanya sudah berapa lama Safira tinggal di tempat terpencil ini sendirian. Pertanyaan itu sederhana, namun nada bicaranya menyeratkan keingintahuan yang lebih dalam. Safira terdiam sejenak, menimbang-nimbang jawaban apa yang pantas ia berikan pada orang asing. Akhirnya, ia menjawab dengan jujur namun singkat, bahwa ia baru beberapa bulan berada di sini untuk memulai hidup baru. Ia tidak menyebutkan tentang perceraian, tentang Arya, atau tentang pelariannya. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin mandiri dengan usaha kue yang merupakan warisan resep ibunya. Zidan mengangguk pelan, tatapannya tidak menghakimi, justru seolah ia memahami bahwa ada luka besar yang disembunyikan wanita di hadapannya itu di balik senyum sopannya. Zidan kemudian bangkit dan berjalan perlahan mengelilingi ruang tengah toko yang sempit itu. Ia mengamati foto-foto tua hitam putih yang Safira pajang di dinding, foto-foto pemandangan kota lama dan pasar tradisional.
Zidane berhenti di depan sebuah lemari kaca yang berisi beberapa contoh kue kering yang sudah Safira kemas dalam toples-toples cantik. Ia berkomentar bahwa tempat ini memiliki jiwa, berbeda dengan toko-toko modern di pusat kota yang terasa dingin dan kaku. Pujian itu membuat pipi Safira terasa panas. Selama ini, Arya selalu menghina usahanya, mengatakan bahwa toko ini kumuh dan memalukan. Mendengar apresiasi dari orang asing membuat Safira merasa dihargai kembali sebagai manusia yang memiliki karya. Zidane juga bertanya tentang jenis kue, apa yang paling Safira sukai untuk dibuat. Percakapan mereka mengalir perlahan, membahas tentang ragi, tepung, dan kesabaran dalam memanggang roti, topik yang jauh dari dunia bisnis atau politik, namun terasa sangat menenangkan di tengah badai. Saat malam semakin larut, Ibu Zidane terbangun kembali. Kali ini kondisinya jauh lebih baik. Wajahnya sudah tidak sepucat tadi dan napasnya sudah teratur. Beliau mencoba untuk duduk, dan dengan sigap Zidane serta Safira membantunya menyandarkan punggung ke dinding. Ibu itu menatap sekeliling ruangan dengan pandangan yang tajam, seolah sedang memindai memori di kepalanya. Matanya kemudian tertuju pada Safira, yang sedang membawakan segelas air hangat. Ibu itu tersenyum, sebuah senyuman yang sangat anggun dan penuh wibawa, menyiratkan bahwa beliau bukanlah wanita tua biasa dari desa. Beliau berterima kasih pada Safira dengan bahasa yang sangat halus dan terstruktur. Bahasa yang biasa digunakan oleh kaum bangsawan atau orang-orang berpendidikan tinggi di masa lampau. Ibu Zidane kemudian mulai bercerita dengan suara parau namun jelas. Beliau bercerita bahwa aroma toko kue ini mengingatkannya pada masa mudanya, pada sebuah tempat di mana ia sering menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabatnya sebelum zaman berubah menjadi keras. Beliau bercerita tentang kehilangan, tentang bagaimana rasanya harus bertahan hidup ketika orang-orang yang dicintai pergi satu persatu. Safira mendengarkan dengan saksama, merasa bahwa setiap kata yang diucapkan ibu itu memiliki relevansi dengan hidupnya sendiri. Tanpa sadar, Safira ikut duduk di lantai di dekat kaki ibu itu, mendengarkan layaknya seorang anak yang sedang didongengi oleh neneknya. Ada kedekatan emosional yang terjalin begitu cepat, seolah jiwa mereka saling mengenali penderitaan dan keteguhan satu sama lain. Di tengah cerita itu, Ibu Zidane tiba-tiba memegang tangan Safira dan membalikkan telapak tangannya. Beliau menelusuri garis tangan Safira dengan jarinya yang keriput. Ibu itu bergumam pelan, mengatakan bahwa garis tangan Safira adalah garis tangan seorang pejuang yang akan memegang hal besar di masa depan. Safira hanya tersenyum getir, merasa ramalan itu terlalu mustahil bagi kondisinya yang sekarang sedang dikejar-kejar hutang dan ancaman mantan suami. Namun, Ibu Zidane menatap mata Safira dengan sangat serius. Beliau berkata bahwa badai di luar sana hanyalah cara Tuhan untuk membersihkan jalan, dan tamu yang datang malam ini bukanlah kebetulan. Beliau menyebutkan sebuah nama kakek Safira, dengan sangat lirih. Safira terkejut. Bagaimana mungkin wanita asing ini tahu nama kakeknya? Namun sebelum Safira sempat bertanya, ibu itu kembali memejamkan mata karena lelah, meninggalkan tanda tanya besar yang menggantung di udara. Zidane yang melihat kebingungan di wajah Safira, hanya memberikan isyarat untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Ia berkata bahwa ibunya sering mengigau tentang masa lalu karena faktor usia. Namun, Safira melihat ada kilatan aneh di mata Zidane saat ibunya menyebut nama kakek Safira tadi. Sebuah kilatan pengakuan, seolah Zidane tahu persis apa yang sedang dibicarakan ibunya tetapi memilih untuk diam. Suasana kembali hening. Safira kembali ke kursinya, namun pikirannya kini berkecamuk. Ia memandangi kedua tamunya yang kembali beristirahat. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa mereka bisa tersesat di daerah pinggiran ini? Dan mengapa rasanya Safira merasa sangat aman berada di dekat mereka? Padahal mereka adalah orang asing. Menjelang fajar, hujan mulai reda menjadi gerimis halus. Safira yang sempat tertidur ayam terbangun, karena suara azan subuh dari masjid kejauhan. Ia melihat Zidane sudah bangun lebih dulu, sedang melakukan gerakan peregangan ringan di dekat pintu. Pria itu tampak segar meski semalaman hanya tidur sebentar dalam posisi duduk. Zidane menoleh dan menyapa Safira dengan ucapan selamat pagi. Ada kelembutan dalam suaranya yang membuat hati Safira berdesir. Safira segera bangkit untuk mengambil wudhu dan sholat. Setelah sholat, ia menyempatkan diri berdoa lebih lama dari biasanya. Ia berdoa agar pertemuan ini membawa kebaikan, dan agar hatinya dikuatkan menghadapi hari esok yang pasti akan membawa tantangan baru dari Arya. Saat Safira selesai berdoa dan kembali ke ruang depan, ia melihat Ibu Zidane sudah duduk rapi. Wanita tua itu memanggil Safira mendekat. Dengan suara berbisik agar tidak terdengar oleh Zidane yang sedang di luar mengecek keadaan banjir, ibu itu memegang erat bahu Safira. Beliau mendekatkan wajahnya ke telinga Safira, dan mengucapkan kalimat yang akan terngiang selamanya di benak Safira. Beliau berkata agar Safira jangan takut pada bayangan masa lalu,
karena cahaya besar akan segera datang menjemputnya. Beliau juga berpesan agar Safira menjaga toko ini dengan nyawanya, karena disinilah kunci dari segala jawaban atas penderitaan keluarganya tersimpan. Bisikan itu terdengar seperti sebuah wasiat, membuat bulu kuduk Safira meremang. Saat Zidane masuk kembali, ibu itu melepaskan pegangannya dan kembali tersenyum wajar, seolah tidak pernah terjadi pembicaraan rahasia di antara mereka. Pagi itu, misteri di toko Lentera Manis semakin tebal, setebal kabut yang menyelimuti jalanan pasca badai. Cahaya matahari pagi yang pucat mulai menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi toko, menyinari lantai yang masih lembab sisa kejadian semalam. Banjir di luar telah surut secara drastis, menyisakan lumpur basah dan sampah-sampah ranting pohon di sepanjang jalan. Safira membuka pintu tokonya lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang segar masuk menggantikan aroma lembab. Ia melihat Zidane sedang berdiri di teras, memandang ke ujung jalan. Pria itu tampak sedang menunggu sesuatu. Ponsel Zidane yang semalam mati karena basah, kini sepertinya sudah menyala kembali. Ia terlihat mengetik pesan singkat lalu memasukkannya kembali ke saku celananya yang sudah kering namun kusut. Saatnya perpisahan pun tiba. Zidane berbalik menghadap Safira. Wajahnya yang tegas kini terlihat lebih rileks. Ia mengucapkan terima kasih yang tulus atas tumpangan dan kemurahan hati Safira. Ia mengatakan bahwa di dunia yang serba transaksional ini, sulit menemukan orang yang mau membuka pintu bagi orang asing di tengah badai tanpa meminta imbalan. Zidane kemudian merogoh saku bagian dalam jaketnya, dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau. Itu adalah sebuah koin perak. Koin itu terlihat sangat kuno, dengan ukiran rumit di kedua sisinya. Zidane meletakkan koin itu di telapak tangan Safira, dan menekankan jari-jari Safira untuk menggenggamnya. Ia berkata bahwa ini bukan pembayaran, melainkan tanda persahabatan dan janji bahwa mereka akan bertemu lagi. Safira mencoba menolak, merasa tidak pantas menerima barang yang terlihat sangat berharga itu hanya karena memberi tumpangan semalam. Namun, Zidane bersikeras. Ia menatap mata Safira dalam-dalam, tatapan yang membuat Safira terpaku. Zidane berkata bahwa suatu hari nanti Safira akan mengerti nilai dari koin tersebut. Selain koin, Zidane juga menyerahkan sebuah amplop putih polos yang tertutup rapat. Ia berpesan agar Safira membukanya hanya jika Safira benar-benar dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki jalan keluar lain. Pesan itu terdengar sangat serius, seolah Zidane tahu bahwa Safira sedang menghadapi masalah besar. Sebelum Safira sempat bertanya lebih lanjut, sebuah mobil sedan hitam biasa, bukan mobil mewah mencolok, berhenti di depan toko. Zidane membantu ibunya masuk ke dalam mobil, lalu memberikan anggukan hormat terakhir pada Safira sebelum mobil itu melaju pergi meninggalkan debu tipis di jalanan yang mulai mengering. Sepeninggal Zidane dan ibunya, Safira merasa ada kekosongan yang aneh di dalam tokonya. Namun, ia tidak punya waktu untuk melamun. Ia harus membersihkan toko dari sisa-sisa lumpur dan mulai memanggang roti untuk hari itu. Anehnya, semangatnya terasa berlipat ganda. Ada keyakinan baru yang tumbuh di hatinya setelah mendengar bisikan ibu Zidane tadi pagi. Safira mulai mengaduk adonan dengan penuh energi. Aroma ragi dan vanila kembali memenuhi ruangan, mengundang selera siapa saja yang menciumnya. Sekitar pukul 9 pagi, keanehan mulai terjadi. Biasanya, jam segitu toko masih sepi, hanya ada 1-2 orang yang lewat. Namun hari ini berbeda. Sebuah mobil van berhenti, dan turunlah beberapa orang berpakaian rapi seperti pegawai kantoran. Mereka masuk ke toko dan memborong roti-roti yang baru saja matang. Tidak lama kemudian, datang lagi sekelompok ibu-ibu arisan yang penampilannya sangat elegan, jauh berbeda dengan profil warga sekitar yang sederhana. Mereka membeli kue-kue kering dalam jumlah banyak, memuji rasa kue Safira yang katanya tiada duanya. Safira kewalahan melayani mereka sendirian. Ia merasa bingung sekaligus bersyukur. Dalam waktu 3 jam, etalasenya yang biasanya penuh sampai sore, kini sudah hampir kosong. Uang tunai menumpuk di laci kasirnya, jumlah yang lebih banyak dari pendapatan seminggu penuh. Safira tidak menyadari bahwa ini adalah efek kecil dari instruksi yang diberikan Zidane kepada jaringan karyawannya untuk meramaikan usaha penyelamatnya. Di tengah kesibukan dan kegembiraan itu, suasana tiba-tiba berubah drastis saat sebuah mobil sport berwarna merah menyala berhenti dengan rem mendadak di depan toko, nyaris menabrak pot bunga di trotoar. Suara klakson yang panjang dan berisik membuat para pelanggan yang sedang menikmati kue terkejut. Pintu mobil terbuka kasar, dan keluarlah Arya. Penampilannya sangat kontras dengan Zidane. Arya memakai kemeja mahal yang 2 kancing atasnya terbuka, kacamata hitam, dan wajah yang merah pada menahan amarah. Ia berjalan menghentak-hentak masuk ke dalam toko, tidak peduli pada antrean pelanggan yang ada. Safira merasakan darahnya berdesir dingin. Ia segera meminta maaf kepada pelanggan dan meminta mereka menunggu sebentar.
Arya langsung menuju meja kasir, menggebrak meja itu dengan telapak tangannya yang besar. Suara gebarakan itu membuat toples kue berguncang. Arya berteriak di depan semua orang, bertanya dari mana Safira mendapatkan uang untuk merenovasi tempat ini, padahal Safira hanya mengecat ulang dindingnya sendiri. Arya menuduh Safira pasti menjual diri atau mencuri uangnya sebelum kabur. Tuduhan keji itu membuat wajah Safira pucat pasi, namun ia berusaha tetap tegar. Ia menjawab dengan suara bergetar bahwa semua ini adalah hasil keringatnya sendiri yang halal. Arya tertawa meremehkan. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan melemparkannya ke wajah Safira. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan ke lantai. Arya mengatakan bahwa itu adalah surat peringatan terakhir. Ia mengklaim bahwa tanah tempat toko ini berdiri sebenarnya masih bersengketa dan sertifikat aslinya ada di tangan perusahaan keluarganya. Ia mengancam bahwa minggu depan, ia akan membawa buldoser untuk meratakan bangunan kumuh ini dengan tanah. Ia berkata bahwa ia ingin membangun gudang baru di sini, dan Safira hanyalah hama yang menumpang tanpa izin. Ancaman itu terdengar sangat serius dan menakutkan. Para pelanggan yang tadinya ramai kini mulai mundur, ketakutan melihat temperamen Arya yang meledak-ledak. Safira memungut kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Ia membaca sekilas isinya yang penuh dengan istilah hukum yang membingungkan. Ia tahu ini adalah akal-akalan Arya untuk mengintimidasinya. Namun, Safira teringat pesan Ibu Zidan tentang keberanian. Ia berdiri tegak, menatap mata Arya di balik kacamata hitamnya. Dengan suara yang ia usahakan tenang, Safira berkata bahwa ia tidak akan pergi. Ia akan mempertahankan tempat ini, karena ia memiliki hak sewa yang sah dari pemilik sebelumnya. Jawaban Safira membuat Arya semakin murka. Arya maju selangkah seolah hendak memukul, membuat beberapa pelanggan wanita menjerit tertahan. Namun, Arya mengurungkan niatnya saat melihat banyak saksi mata yang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Arya mendengus kasar, meludah ke lantai toko yang baru saja dibersihkan Safira. Ia menunjuk wajah Safira dengan telunjuknya, memberikan ancaman terakhir bahwa Safira akan menyesal karena telah melawannya. Ia berkata bahwa mulai besok, hidup Safira akan menjadi neraka yang sesungguhnya. Setelah puas menumpahkan amarahnya, Arya berbalik dan pergi, menendang kursi plastik di teras hingga terpelanting jauh. Mobil merahnya melaju kencang meninggalkan asap knalpot yang menyesakan. Safira berdiri mematung di tengah tokonya yang kini hening. Para pelanggan menatapnya dengan rasa iba. Safira berusaha tersenyum, meminta maaf atas keributan itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tangannya meraba saku celemeknya, merasakan bentuk koin perak pemberian Zidan. Benda dingin itu, entah mengapa memberikan sedikit rasa hangat yang menenangkan di tengah ketakutan yang mencekam. Safira sadar, ia membutuhkan keajaiban lebih besar dari sekadar toko yang laris untuk bisa selamat dari cengkeraman Arya. Ancaman Arya ternyata bukan sekadar gertakan kosong di siang bolong. Seminggu setelah kejadian keributan di toko, Safira mulai merasakan serangan yang sesungguhnya. Serangan ini tidak menyerang fisik bangunan tokonya, melainkan menyerang sesuatu yang jauh lebih rapuh dan sulit dibangun, yaitu kepercayaan. Pagi itu dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Safira yang baru saja membuka pintu toko mendapati beberapa tetangga yang biasanya menyapanya dengan ramah, kini membuang muka atau berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah tokonya dengan tatapan curiga. Safira mencoba tersenyum dan menyapa, namun balasannya hanya anggukan kaku atau bahkan pengabaian total. Hatinya bertanya-tanya, kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga suasana berubah drastis dalam semalam. Jawaban atas kebingungan Safira muncul ketika seorang pelanggan setia, seorang ibu muda yang sering membelikan roti untuk anaknya, datang dengan wajah ragu-ragu. Ibu itu tidak masuk ke dalam toko, melainkan hanya berdiri di ambang pintu. Dengan suara pelan, ia menunjukkan layar ponselnya kepada Safira. Di sana terpampang sebuah postingan di media sosial grup komunitas warga setempat yang sedang viral. Postingan itu berisi tuduhan keji bahwa bahan-bahan kue yang digunakan di toko Lentera Manis adalah bahan kadaluarsa yang dipungut dari sisa-sisa pabrik. Tidak hanya itu, ada foto-foto rekayasa yang memperlihatkan tikus berkeliaran di dapur yang diklaim sebagai dapur Safira. Safira menutup mulutnya karena syok. Ia tahu persis dapurnya selalu bersih mengkilap, dan foto itu jelas bukan dapurnya. Safira mencoba menjelaskan kepada ibu muda itu bahwa semua berita itu adalah fitnah. Namun, keraguan sudah tertanam di mata pelanggan tersebut. Ia meminta maaf dan pergi tanpa membeli apapun. Safira masuk kembali ke dalam toko dengan perasaan hancur. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Arya dan Tias. Mereka menggunakan cara licik untuk mematikan sumber pencahariannya. Safira duduk di kursi kasir, menatap roti-roti hangat yang baru saja matang.
Aroma harum yang biasanya membangkitkan semangat, kini terasa menyedihkan karena tidak ada satupun orang yang datang untuk menikmatinya. Sepanjang hari itu, toko sepi seperti kuburan. Safira hanya bisa berzikir, memohon kekuatan agar tidak runtuh mentalnya menghadapi kekejaman ini. Namun, teror tidak berhenti pada gosip di media sosial. Siang harinya, sebuah mobil dinas berhenti di depan toko. Dua orang pria berseragam yang mengaku petugas dari Dinas Kesehatan turun dengan membawa map tebal. Mereka masuk tanpa permisi dan langsung menuju dapur. Safira mencoba menghalangi, menanyakan surat tugas mereka, namun salah satu petugas itu membentaknya dengan kasar. Mereka mengaduk-aduk tempat penyimpanan tepung, menjatuhkan toples-toples gula, dan bersikap seolah-olah sedang mencari barang bukti kejahatan. Safira hanya bisa berdiri mematung di sudut dapur. Air matanya mulai menetes melihat tempat kerjanya diacak-acak oleh orang-orang kasar ini. Ia tahu ini adalah prosedur yang tidak wajar, namun ia tidak memiliki kuasa untuk melawan. Setelah 10 menit membuat kekacauan, salah satu petugas keluar dan menempelkan stiker besar berwarna merah di kaca depan toko. Stiker itu bertuliskan, "Dalam pengawasan, diduga melanggar standar kebersihan." Tulisan itu sangat mencolok dan bisa dibaca oleh siapa saja yang lewat di jalan. Petugas itu memberikan secari kertas peringatan kepada Safira, mengatakan bahwa ia harus menutup tokonya sementara waktu sampai penyelidikan selesai, atau izin usahanya akan dicabut permanen. Safira menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Setelah petugas itu pergi, Safira melihat mobil Arya melintas pelan di seberang jalan. Kaca mobilnya turun sedikit, memperlihatkan wajah Tias yang tersenyum puas penuh kemenangan. Itu adalah konfirmasi mutlak bahwa penggerbekan ini adalah pesanan mereka. Sore itu, Safira menutup toko lebih awal. Ia merasa benar-benar terpojok. Langit sore yang mendung seolah mewakili perasaannya yang kelabu. Ia naik ke lantai 2, masuk ke kamarnya yang sederhana. Ia merasa sangat lelah, bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Mengapa orang jahat seperti Arya selalu menang? Mengapa kejujuran dan kerja kerasnya harus dihancurkan dengan cara sekeji ini? Safira duduk di tepi tempat tidur, memandangi tasbih kayu peninggalan ayahnya. Ia menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala rasa sakit yang ia pendam. Ia merasa sendirian di dunia ini, tanpa pembela, tanpa pelindung. Di tengah keputusasaan itu, pandangan Safira tertumbuk pada laci meja kecil di samping tempat tidurnya. Ia teringat pada amplop putih pemberian Zidane yang ia simpan di sana. Pria misterius itu pernah berpesan agar ia membuka amplop itu hanya jika keadaan benar-benar mendesak, dan ia tidak memiliki jalan keluar lain. Safira menghapus air matanya. Apakah ini saatnya? Apakah situasinya sudah cukup mendesak? Safira merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara, dan ia tidak punya koneksi untuk melawan dinas kesehatan. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Safira membuka laci dan mengambil amplop itu. Perlahan, Safira merobek segel amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada sebuah kartu nama berwarna hitam pekat dengan tulisan tinta emas yang sangat minimalis. Tidak ada nama perusahaan, tidak ada alamat kantor. Hanya ada satu nama, Baskara, dan sebuah nomor telepon seluler di bawahnya. Di balik kartu itu, terdapat tulisan tangan Zidane yang khas, "Hubungi dia. Dia tahu apa yang harus dilakukan." Safira menimang-nimang kartu itu. Ada keraguan di hatinya. Siapa Baskara ini? Apakah ia akan meminta bayaran mahal? Namun, bayangan senyum jahat Tias dan stiker merah di depan tokonya membuat Safira membuang keraguannya. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor yang tertera di kartu itu. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum akhirnya diangkat. Suara di seberang sana adalah suara seorang pria, terdengar sangat tenang, berat, dan profesional. "Halo, selamat sore Ibu Safira. Kami sudah menunggu panggilan Anda," sapa suara itu. Safira terkejut. Bagaimana orang ini tahu namanya padahal ia belum memperkenalkan diri? Safira dengan gugup mulai menceritakan masalah yang sedang ia hadapi, tentang fitnah, tentang petugas kesehatan, dan ancaman penutupan toko. Pria bernama Baskara itu mendengarkan dengan sabar tanpa memotong sedikit pun. Setelah Safira selesai bercerita, Baskara menjawab dengan nada yang sangat menenangkan namun tegas. "Ibu Safira tidak perlu khawatir lagi. Mulai detik ini, masalah ibu adalah masalah kami. Abaikan stiker merah itu, dan tetaplah buka toko besok seperti biasa. Jangan takut pada siapapun yang datang mengganggu. Kami akan membereskan sisanya dari balik layar," ucap Baskara. Kalimat itu terdengar begitu percaya diri, seolah-olah melawan Arya dan birokrasi korup adalah hal yang sangat mudah baginya. Safira ingin bertanya lebih banyak, tentang biaya, tentang siapa mereka sebenarnya.
namun Baskara dengan sopan menutup pembicaraan, mengatakan bahwa mereka akan segera bergerak. Setelah panggilan berakhir, Safira merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Meskipun ia belum melihat bukti nyata pertolongan itu, namun keyakinan dalam suara Baskara memberikan energi baru baginya. Ia teringat kembali pada Zidan dan ibunya. Siapa sebenarnya pria yang ia tolong saat badai itu? Mengapa ia memiliki akses ke orang-orang seperti Baskara? Safira menatap keluar jendela kamar. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ia memegang kartu nama itu erat-erat di dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Safira bisa tidur dengan sedikit lebih nyenyak. Ia merasa bahwa ia tidak lagi bertarung sendirian. Ada kekuatan besar yang tidak terlihat sedang bekerja untuknya. Sebuah kekuatan yang mungkin jauh lebih besar dari sekadar uang dan kekuasaan yang dimiliki Arya. 2 bulan telah berlalu sejak Safira menghubungi nomor misterius itu. Selama 2 bulan itu pula, terjadi keanehan-keanehan yang membuat Safira takjub. Stiker merah yang ditempel petugas kesehatan tiba-tiba dicabut keesokan harinya oleh petugas yang sama, yang datang dengan wajah pucat dan meminta maaf berkali-kali kepada Safira. Fitnah di media sosial menghilang begitu saja, akun-akun penyebarnya terhapus, dan muncul ulasan-ulasan positif dari akun-akun terverifikasi yang memuji kebersihan serta rasa kue di toko Lentera Manis. Toko Safira kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun, Arya tidak tinggal diam. Ia merasa dipermainkan. Ia tidak tahu siapa yang membantu Safira, dan itu membuatnya semakin gila. Arya memutuskan untuk menggunakan kartu terakhirnya, eksekusi fisik penggusuran tanah. Hari yang ditentukan oleh Arya pun tiba. Pagi itu langit cerah, namun suasana di jalan depan toko Safira sangat tegang. Sejak pukul 8 pagi, Arya sudah datang membawa rombongan besar. Ia membawa pengacara resminya, Tias yang selalu setia di sampingnya, dan sekitar 10 orang preman berbadan besar yang ia sebut sebagai tim keamanan. Mereka berdiri berbaris di depan toko, menghalangi pelanggan yang ingin masuk. Arya berteriak-teriak menggunakan pengeras suara, mengumumkan bahwa tanah ini adalah miliknya dan Safira harus angkat kaki hari ini juga atau barang-barangnya akan dikeluarkan paksa. Safira berdiri di teras tokonya. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dan hijab senada. Wajahnya tenang, tidak ada lagi air mata ketakutan seperti dulu. Ia memegang erat tasbih ayahnya di tangan kanan. Di belakangnya, Bei Sumi, tetangga yang kini membantunya di toko, berdiri dengan gemetar ketakutan. Safira berbisik menenangkan Bei Sumi. Ia ingat pesan Baskara untuk tetap tenang dan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Safira menatap Arya yang sedang berkacak pinggang dengan wajah sombong. Arya merasa menang karena melihat Safira hanya diam, dan tidak ada polisi atau siapapun yang melindunginya. Lihat, Safira. Tidak ada yang peduli padamu. Menyerahlah dan bersujud di kakiku, mungkin aku akan berbaik hati memberimu uang saku untuk pulang kampung. Ejek Arya yang disambut tawa Tias. Para preman mulai bergerak maju, hendak mendobrak pintu rolling door yang setengah terbuka. Safira menarik napas panjang, bersiap untuk menghadang mereka dengan tubuhnya sendiri jika perlu. Namun, tepat saat tangan salah satu preman hendak menyentuh lengan Safira, terdengar suara drum mesin yang sangat halus namun bertenaga mendekat dari ujung jalan. Semua orang menoleh. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan lingkungan pinggiran kota itu tersaji di depan mata. 3 buah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap melaju beriringan dengan formasi yang sangat rapi. Mobil-mobil itu bukan mobil biasa. Terlihat dari bodinya yang panjang dan kaca jendela yang gelap pekat anti peluru. Rombongan mobil itu berhenti tepat di depan toko, memblokir jalan bagi mobil Arya. Suasana hening seketika. Para preman Arya mundur beberapa langkah, insting mereka mengatakan bahwa yang datang ini bukanlah orang sembarangan. Pintu mobil bagian depan dan belakang dari mobil pengawal terbuka serentak. Keluarlah 6 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi, memakai alat komunikasi di telinga. Gerakan mereka sangat disiplin dan efisien. Tanpa perlu berteriak, mereka langsung membentuk barikade melindungi area depan toko Safira, memisahkan Safira dari gerombolan preman Arya. Tatapan para pengawal ini dingin dan tajam, membuat preman-preman bayaran Arya nyali seketika. Kemudian, pintu penumpang mobil utama yang berada di tengah terbuka. Seorang pengawal membukakan pintu dengan sikap hormat yang tinggi. Sebuah kaki bersepatu kulit hitam mengkilap turun menapak aspal. Lalu keluarlah sosok yang membuat napas Safira tercekat. Itu adalah Zidan. Namun, Zidan kali ini sangat berbeda dengan Zidan yang ia tolong saat badai. Tidak ada lagi pakaian basah dan wajah lelah. Zidan berdiri tegak dengan setelan jas mahal yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan aura kekuasaan yang begitu dominan, hingga membuat udara di sekitarnya terasa berat.
Zidane tidak langsung berjalan. Ia memutar sedikit badannya dan mengulurkan tangan ke dalam mobil. Ia membantu seorang wanita tua untuk turun. Itu adalah Ibu Zidane. Beliau tampak sangat sehat. Wajahnya berseri-seri, mengenakan pakaian tradisional yang sangat elegan dengan selendang sutra yang tersampir di bahunya. Ibu itu berdiri di samping Zidane, memandang sekeliling dengan tatapan tenang namun penuh wibawa. Zidane kemudian membisikkan sesuatu kepada ibunya, lalu mereka berdua berjalan perlahan menuju teras toko Safira. Arya yang melihat pemandangan itu ternganga. Ia mengenali wajah Zidane. Siapa yang tidak kenal? Wajah Zidane sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di negara ini, pemilik dari konsorsium yang menguasai berbagai sektor industri. Arya merasa lututnya lemas. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tias yang berdiri di sebelahnya mencengkeram lengan Arya dengan kuat, wajahnya pucat pasi menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan raksasa. Zidane dan ibunya berjalan melewati Arya seolah-olah Arya dan gerombolannya hanyalah butiran debu yang tidak kasat mata. Zidane tidak menoleh sedikit pun ke arah Arya. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Safira. Saat sampai di hadapan Safira, Zidane melakukan sesuatu yang membuat semua orang yang menyaksikan, termasuk para tetangga yang mengintip dari jendela, terkejut bukan main. Zidane, sang penguasa bisnis, membungkukkan badannya sedikit, memberikan salam hormat yang sangat sopan kepada Safira. Ibu Zidane langsung maju dan memeluk Safira dengan erat, seolah menyambut kepulangan anak sendiri yang telah lama hilang. "Maaf kami terlambat, Nak. Jalanan agak macet karena ada perbaikan jembatan," ucap Ibu Zidane dengan suara lembut yang terdengar jelas di keheningan itu. Safira membalas pelukan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia masih sulit memproses apa yang sedang terjadi. Zidane kemudian menegakkan tubuhnya, lalu perlahan memutar badannya menghadap ke arah Arya. Senyum sopan yang tadi ia berikan pada Safira lenyap seketika, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk, setajam pisau bedah. "Siapa yang memberimu izin untuk membuat keributan di properti milik keluarga saya?" tanya Zidane dengan suara yang tidak keras, namun terdengar sangat mengintimidasi. Arya mencoba membuka mulutnya untuk menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia sadar, ia telah salah memilih lawan. Hari itu, di bawah terik matahari pagi, roda nasib mulai berputar balik dengan sangat cepat, siap melindas kesombongan Arya hingga tak bersisa. Safira menatap punggung Zidane yang berdiri tegap melindunginya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar aman. Suasana di depan toko kue Lentera Manis berubah menjadi sangat mencekam, seolah udara di sekitar mereka membeku seketika. Arya, yang beberapa menit lalu masih berteriak lantang penuh kesombongan, kini berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Ia menatap Zidane dengan mata yang melebar, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Arya mengenal Zidane, bukan sebagai teman, melainkan sebagai sosok raksasa di dunia bisnis yang namanya sering disebut dengan nada hormat dan takut di kalangan pengusaha. Zidane adalah pemimpin dari Wirjawan Group, sebuah konglomerasi yang menguasai banyak sektor vital di negara ini, mulai dari properti, logistik, hingga perbankan. Bagi Arya yang hanya memiliki perusahaan kelas menengah yang hidup dari tender-tender kecil, berhadapan dengan Zidane sama saja dengan semut yang mencoba menantang gajah. Keberanian Arya menguap seketika, digantikan oleh ketakutan yang merayap dingin di punggungnya. Zidane masih menatap Arya dengan sorot mata yang tenang namun mematikan. Ia tidak perlu berteriak atau menggunakan kekerasan fisik. Auranya saja sudah cukup membuat para preman bayaran Arya mundur perlahan, meletakkan kayu dan besi yang mereka bawa ke tanah, tidak berani melakukan gerakan yang bisa dianggap ancaman oleh para pengawal Zidane yang bersiaga penuh. Zidane kemudian melangkah maju satu langkah, mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Arya, lalu berbicara dengan nada rendah yang hanya bisa didengar oleh orang-orang di lingkaran terdekat itu. Ia bertanya dengan sopan namun penuh penekanan, apakah Arya benar-benar yakin memiliki hak atas tanah ini? Pertanyaan itu sederhana, namun bagi Arya, itu terdengar seperti vonis hakim. Arya mencoba membuka mulutnya untuk menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menelan ludah dengan susah payah, keringat dingin mulai membasahi kerah kemejanya yang mahal. Tanpa menunggu jawaban Arya, Zidane memberikan isyarat tangan kepada salah satu asisten pribadinya yang berdiri di dekat mobil. Asisten itu segera maju membawa sebuah map kulit berwarna hitam yang terlihat sangat eksklusif. Zidane mengambil map itu dan mempersilakan Safira serta ibunya untuk masuk ke dalam toko, agar pembicaraan ini bisa dilakukan dengan lebih bermartabat. Ia juga mengundang Arya dan Tias untuk masuk dengan gestur tangan yang tidak bisa ditolak. Arya, dengan kaki yang gemetar, terpaksa melangkah masuk ke dalam toko kecil yang tadi hendak ia hancurkan. Tias mengekor di belakangnya, wajahnya tertunduk dalam, riasan tebalnya tidak bisa menutupi ketakutan yang amat sangat.
Para tetangga yang penasaran berkerumun di luar kaca jendela, ingin menyaksikan drama apa yang sedang terjadi di dalam toko kue yang sederhana itu. Di dalam toko, Safira duduk di samping Ibu Zidan. Tangan wanita tua itu terus menggenggam tangan Safira, memberikan kekuatan dan ketenangan. Zidan berdiri di ujung meja kasir, meletakkan map hitam itu di hadapan semua orang. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan dokumen-dokumen tua yang kertasnya sudah mulai menguning namun terawat dengan sangat baik. Di bagian paling atas, tertera sebuah lambang Garuda emas dan stempel resmi negara. Zidan mulai menjelaskan dengan suara yang jernih dan berwibawa. Ia mengungkapkan bahwa tanah tempat toko ini berdiri bukanlah tanah sengketa, seperti yang diklaim Arya. Tanah ini adalah tanah wakaf produktif yang telah didaftarkan secara sah 30 tahun yang lalu oleh pemilik aslinya, seorang dermawan yang visioner. Dan pemilik asli tanah itu, nama yang tertulis jelas di sertifikat tersebut, adalah nama ayah kandung Safira. Safira terkesiap menatap nama ayahnya di atas kertas itu. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Selama ini ia mengira ayahnya hanyalah pedagang biasa yang bangkrut di akhir hayatnya, menyisakan hutang dan penderitaan. Ternyata, ayahnya telah menyiapkan tempat ini jauh sebelum Safira lahir. Zidan melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa keluarga Zidan dan keluarga Safira memiliki ikatan persahabatan yang sangat erat di masa lalu. Kakek Zidan berhutang nyawa pada ayah Safira dalam sebuah insiden kerusuhan puluhan tahun silam. Sebagai balas budi, ayah Safira meminta satu hal. Jika suatu saat terjadi sesuatu padanya, keluarga Zidan harus menjaga aset-aset rahasia ini dan menyerahkannya kembali kepada putrinya, Safira, hanya ketika Safira sudah teruji kemandirian dan ketangguhannya. Arya yang mendengar fakta itu merasa dunianya runtuh. Ia selama ini memalsukan surat-surat tanah dengan menyuap oknum pejabat rendahan, mengira bahwa Safira adalah yatim piatu yang bodoh dan tidak memiliki koneksi. Ia tidak pernah menyangka bahwa di belakang Safira berdiri tembok raksasa bernama Wiryawan Group. Zidan kemudian menatap Arya dengan tatapan jijik. Ia mengeluarkan dokumen lain dari map tersebut. Kali ini bukan dokumen tua, melainkan laporan audit keuangan terbaru. Zidan mengungkapkan bahwa selama 2 bulan terakhir, tim investigasinya telah melakukan audit forensik terhadap perusahaan Arya. Hasilnya sangat mengejutkan. Arya terbukti melakukan penggelapan dana investor, pemalsuan faktur pajak, dan pencucian uang melalui rekening-rekening fiktif atas nama karyawan-karyawannya. Kau bukan pengusaha sukses, Arya. Kau hanyalah penipu yang membangun istana pasir di atas lumpur, ucap Zidan dingin. Arya mencoba menyangkal, berteriak bahwa semua itu fitnah dan rekayasa bisnis untuk menjatuhkannya. Namun, Zidan tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjanya, dan meletakkannya di meja menghadap Safira dan Arya. Di layar tablet itu, terputar sebuah video rekaman CCTV yang diambil di sebuah kafe privat. Dalam video itu, terlihat jelas Arya dan Tia sedang tertawa-tawa sambil merencanakan cara untuk memalsukan tanda tangan Safira guna mengambil alih sisa harta warisan ibunya yang belum terjamah. Suara mereka terdengar sangat jernih, mendiskusikan rencana jahat itu dengan bangga tanpa rasa bersalah sedikitpun. Tias yang melihat wajahnya sendiri di layar tablet itu, langsung menangis histeris. Ia bersimpuh di lantai, mencoba memohon ampun kepada Zidan dan Safira. Ia berteriak bahwa ia hanya disuruh oleh Arya, bahwa ia dipaksa untuk ikut dalam rencana jahat itu. Pengkhianatan Tias membuat Arya semakin terpojok. Pria yang biasanya arogan itu, kini tidak memiliki kata-kata lagi. Ia memandang berkeliling, mencari celah untuk kabur, namun pintu toko dijaga ketat oleh para pengawal Zidan yang bertubuh kekar. Safira menatap mantan suaminya dengan perasaan campur aduk. Tidak ada rasa benci yang meluap-luap, yang ada hanyalah rasa kasihan. Kasihan melihat bagaimana keserakahan telah mengubah manusia menjadi monster yang menyedihkan. Ibu Zidan kemudian angkat bicara. Suaranya lembut namun tegas, memecah keheningan yang menyakitkan itu. Beliau berkata kepada Arya bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kau tumpuk, melainkan seberapa banyak kehormatan yang kau jaga. Beliau mengingatkan bahwa Arya telah membuang berlian seperti Safira demi batu kerikil, dan sekarang Arya harus membayar harga dari kebutaannya itu. Zidan menutup map hitam itu dengan suara "buk" yang keras, menandakan bahwa sidang di toko kue itu telah selesai. Zidan memberitahu Arya bahwa polisi dari unit kejahatan ekonomi khusus sudah menunggu di luar untuk menjemputnya. Dokumen-dokumen di meja ini sudah cukup untuk mengirim Arya ke penjara selama bertahun-tahun. Arya jatuh terduduk di kursi, tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya dicabut. Ia menatap Safira, mungkin berharap ada setitik belas kasihan di mata mantan istrinya itu. Arya mencoba memanggil nama Safira dengan suara parau, "Safira, tolong aku, kita pernah saling mencintai." Namun Safira hanya menggeleng pelan.
Ia menjawab dengan tenang bahwa cinta itu sudah mati dibunuh oleh tangan Arya sendiri. Safira berkata bahwa ia memaafkan Arya sebagai sesama manusia, tetapi hukum dunia harus tetap berjalan untuk menegakkan keadilan. Safira memalingkan wajahnya, tidak ingin melihat Arya lagi. Beberapa detik kemudian, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam toko, memborgol tangan Arya dan Tias, lalu menggelandang mereka keluar diiringi sorakan cemooh dari warga yang menonton. Drama di pagi itu berakhir dengan runtuhnya kesombongan Arya di kaki kebenaran yang dibawa oleh Zidan. Setelah kericuhan penangkapan Arya dan Tias mereda, suasana di toko kue Lentera Manis berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Para tetangga yang tadi berkerumun sudah membubarkan diri, meskipun mereka masih membicarakan kejadian luar biasa itu di teras rumah masing-masing. Di dalam toko, kini hanya tinggal Safira, Zidan, dan Ibu Zidan. Pintu toko ditutup rapat, dan Zidan meminta salah satu pengawalnya untuk menjaga di luar, agar tidak ada yang mengganggu momen privasi ini. Safira masih merasa seperti bermimpi. Ia duduk di kursi kayu favoritnya, menatap kosong ke arah meja bekas tempat Arya tadi diinterogasi. Ia merasa lega, namun juga bingung dengan banyaknya fakta baru yang terungkap dalam waktu singkat. Zidan duduk di hadapan Safira, sementara ibunya membuatkan teh hangat di dapur toko seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Zidan melihat kebingungan di mata Safira dan tersenyum tipis. Ia berkata bahwa kejutan hari ini belum selesai. Zidan menjelaskan bahwa tanah dan bangunan toko ini hanyalah kulit luar dari apa yang sebenarnya ditinggalkan oleh ayah Safira. Ayah Safira adalah seorang ilmuwan pangan yang jenius pada masanya. Ia menemukan formula-formula khusus untuk pengawet alami dan nutrisi makanan yang nilainya triliunan rupiah jika dipatenkan. Namun, karena tidak ingin temuannya disalahgunakan oleh korporasi jahat untuk memonopoli pasar pangan rakyat, ayah Safira menyembunyikan hasil penelitiannya di tempat yang paling tidak diduga orang. Tempat ini, Safira, ucap Zidan sambil menunjuk ke sekeliling toko, bukan sekadar bekas gudang. Ini adalah laboratorium rahasia ayahmu dulu. Safira mengerutkan kening, tidak percaya. Ia sudah membersihkan setiap sudut toko ini selama berbulan-bulan dan tidak menemukan apapun selain debu dan kayu lapuk. Zidan kemudian mengingatkan Safira pada koin perak yang ia berikan saat malam badai itu. Ia meminta Safira untuk mengeluarkan koin tersebut. Safira merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan koin kuno itu. Zidan mengambil koin itu dan berjalan menuju sebuah pilar kayu besar yang berada di tengah ruangan, tepat di samping meja kasir. Pilar itu terlihat biasa saja, terbuat dari kayu jati tua yang kokoh. Namun, Zidan meraba bagian belakang pilar tersebut, menemukan sebuah celah kecil yang sangat samar, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang karena tertutup oleh pola serat kayu alami. Zidan memasukkan koin perak itu ke dalam celah tersebut. Terdengar bunyi klik halus, diikuti suara gerigi mesin yang berputar pelan di balik lantai kayu. Safira terperanjat mundur saat melihat lantai kayu di bawah meja kasir perlahan bergeser ke samping, menampakkan sebuah tangga beton sempit yang menuju ke bawah tanah. Udara dingin dan aroma kertas tua menguar dari lubang tersebut. Ibu Zidan datang membawa nampan teh dan tersenyum melihat reaksi Safira. "Jangan takut, nak. Itu adalah masa depanmu," ucap beliau lembut. Zidan menyalakan senter dari ponselnya dan memimpin jalan menuruni tangga itu, diikuti oleh Safira yang memegang erat tangan ibu Zidan. Mereka turun sekitar 10 anak tangga, hingga sampai di sebuah ruangan bawah tanah seluas 3 kali 3 meter. Ruangan itu sangat bersih, dilengkapi dengan sistem ventilasi yang canggih sehingga udaranya tidak pengap. Dindingnya dilapisi beton tebal dan dipenuhi oleh rak-rak besi yang berisi tumpukan dokumen, buku-buku catatan, dan beberapa kotak logam. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kerja tua yang rapi. Di atas meja itu, ada sebuah laptop model lama yang masih terhubung dengan sumber daya listrik darurat, serta sebuah surat bersampul biru muda. Safira mendekati meja itu dengan jantung berdegup kencang. Ia mengenali tulisan tangan di sampul surat itu. Itu tulisan ayahnya. Dengan tangan gemetar, Safira membuka surat itu. Isinya adalah pesan terakhir ayahnya yang ditulis tangan beberapa hari sebelum kecelakaan yang merenggut nyawanya. Ayahnya menulis bahwa ia sengaja menyembunyikan semua ini dan membiarkan Safira hidup sederhana, agar Safira belajar tentang nilai perjuangan. Ayahnya tidak ingin Safira tumbuh menjadi anak manja yang hanya tahu menghabiskan harta. Ayahnya ingin Safira menemukan tempat ini dengan usahanya sendiri, dengan ketulusan hatinya. Jika kau membaca surat ini, berarti kau telah berhasil melewati ujian kehidupan dan bertemu dengan penjaga amanahku, keluarga Wiryawan. Maafkan ayah harus membiarkanmu menderita sementara waktu, tapi ayah tahu putri ayah adalah wanita yang kuat. Demikian bunyi salah satu paragraf surat itu. Safira mendekap surat itu ke dadanya dan menangis terseduh-seduh. Ia merasa pelukan hangat ayahnya hadir di ruangan dingin itu.
Ia akhirnya mengerti mengapa hidupnya begitu berat belakangan ini. Itu semua adalah proses penempaan diri agar ia siap memikul tanggung jawab besar ini. Zidane kemudian menunjuk ke arah kotak-kotak logam di rak. Ia menjelaskan bahwa kotak-kotak itu berisi emas batangan murni yang disiapkan ayah Safira sebagai modal usaha jika suatu hari Safira ingin membangun pabrik. Namun, yang lebih berharga dari emas itu adalah buku-buku catatan resep yang ada di rak. Resep-resep itu adalah formula rahasia yang bisa mengubah industri makanan sehat dunia. Zidane mengaku bahwa selama ini, keluarganya hanya bertugas menjaga fisik bangunan dan legalitas tanah. Namun mereka tidak pernah berani turun ke ruangan ini karena menghormati wasiat ayah Safira. Koin perak itu adalah satu-satunya kunci, dan koin itu dipegang oleh Zidane sampai waktu yang tepat tiba. Zidane lalu mengungkapkan sebuah fakta lain yang membuat Safira semakin terharu. Zidane bercerita bahwa sebenarnya ia sudah sering melihat Safira jauh sebelum malam badai itu. Zidane sering menyamar menjadi orang biasa, duduk di warung kopi seberang jalan, atau lewat dengan mobil sederhana hanya untuk memastikan Safira baik-baik saja. Saat Arya mulai bertindak kasar, Zidane hampir saja turun tangan lebih awal. Namun ibunya melarang karena mereka harus menunggu momen di mana Safira menunjukkan ketulusan hatinya pada orang lain tanpa pamrih, sebagai syarat mutlak pembukaan wasiat. Malam badai itu adalah ujian terakhir. Saat Safira menolong Zidane dan ibunya yang menyamar sebagai orang susah, Safira membuktikan bahwa ia memiliki hati emas yang sama dengan ayahnya. Safira menatap Zidane dengan pandangan baru. Pria ini bukan hanya pelindung, tapi juga saksi bisu perjalanan hidupnya. Safira merasa malu sekaligus bersyukur. Ia menyadari bahwa Tuhan memiliki skenario yang sangat indah. Kehilangan Arya dan hartanya yang dulu ternyata adalah cara Tuhan untuk mengosongkan tangan Safira agar bisa menerima hadiah yang jauh lebih besar dan berkah. Di ruangan bawah tanah itu, dikelilingi oleh warisan cinta ayahnya, Safira berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menggunakan kekayaan ini untuk pamer atau membalas dendam. Ia akan menggunakannya untuk melanjutkan cita-cita ayahnya, memberi manfaat bagi banyak orang. Ibu Zidane mengusap punggung Safira dan berkata, "Sekarang kau tidak sendirian lagi, Nak. Kami adalah keluargamu." Zidane mengangguk mantap. Sorot matanya menyeratkan janji setia untuk mendampingi Safira menghadapi dunia baru yang akan segera dimasukinya. Hari itu, di bawah lantai toko kue yang sederhana, seorang wanita yang dulu dibuang dan dihina, kini bangkit sebagai pewaris sah dari sebuah legasi besar, siap untuk menulis bab baru dalam hidupnya dengan tinta emas. Safira menghapus air matanya, tersenyum, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar utuh. Hari-hari setelah penangkapan Arya dan Tias di toko kue Lentera Manis, menjadi periode yang paling menggemparkan bagi warga kota, khususnya bagi mereka yang selama ini mengenal Arya sebagai pengusaha sukses yang tak tersentuh. Berita tentang kejatuhan Arya menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, jauh lebih cepat daripada fitnah yang pernah ia sebarkan tentang Safira. Wajah Arya yang biasanya terpampang di majalah bisnis dengan senyum angkuh, kini menghiasi halaman depan koran kriminal dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Judul berita utamanya sangat mencolok, menyoroti skandal penipuan, penggelapan pajak, dan pemalsuan dokumen tanah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Bagi masyarakat, ini adalah tontonan drama nyata tentang bagaimana keserakahan bisa menghancurkan seseorang dalam sekejap mata. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat dan transparan, berkat kawalan tim hukum Baskara yang disewa oleh Zidane. Tidak ada celah bagi Arya untuk menyuap atau melarikan diri. Satu persatu aset yang selama ini dibanggakan Arya mulai disita oleh negara. Rumah mewah bergaya Eropa yang dulu menjadi tempat Safira meneteskan air mata setiap malam, kini dipasangi garis polisi berwarna kuning. Mobil-mobil sport yang sering Arya pamerkan di media sosial, diangkut menggunakan truk derek di bawah tontonan para tetangga yang mencemooh. Arya benar-benar dimiskinkan secara sistematis. Rekening banknya dibekukan, kartu kreditnya dipotong, dan saham perusahaannya anjlok hingga tidak bernilai sepeser pun. Pria yang dulu merasa bisa membeli harga diri orang lain dengan uang, kini tidak mampu bahkan untuk membayar pengacara kelas 2. Di dalam sel tahanan yang dingin dan pengap, Arya merasakan penderitaan yang belum pernah ia bayangkan. Ia ditempatkan di sel yang sama dengan penjahat jalanan biasa, tanpa fasilitas istimewa. Kasur tipis yang bau apek dan makanan jatah penjara yang hambar menjadi teman barunya sehari-hari. Namun, siksaan terberat bagi Arya bukanlah fisik, melainkan mental. Ia dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya sendiri. Ia teringat bagaimana dulu ia membuang makanan masakan Safira ke lantai hanya karena kurang garam, sementara sekarang ia harus memakan nasi keras demi bertahan hidup. Ia teringat bagaimana ia menghina Safira yang ingin mandiri, sementara sekarang Safira adalah wanita terhormat yang dilindungi oleh orang terkaya di negeri ini. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak besar yang tak henti-henti, namun penyesalan itu sudah terlambat, sangat terlambat.
Sementara itu, nasib Tias tidak kalah mengenaskan. Wanita yang selama ini menjadi parasit dalam hidup Arya dan pemicu keretakan rumah tangga Safira, akhirnya menunjukkan warna aslinya. Saat diperiksa oleh polisi, Tias langsung berbalik menyerang Arya. Demi mendapatkan keringanan hukuman, Tias membeberkan semua rahasia kotor Arya yang belum terungkap, termasuk aliran dana gelap yang disembunyikan di luar negeri. Tias mengaku bahwa ia hanyalah korban yang dipaksa oleh Arya, sebuah pengkhianatan yang membuat Arya meraung marah di ruang interogasi. Hubungan gelap yang didasari oleh nafsu dan keserakahan itu berakhir dengan kebencian yang mendalam. Tias sendiri akhirnya tetap dijatuhi hukuman penjara, karena terbukti aktif terlibat dalam pemalsuan dokumen tanah toko Safira. Ia kehilangan kecantikannya, kehilangan kebebasannya, dan tidak ada satupun teman sosialitanya yang mau menjenguknya. Di sisi lain kota, suasana di toko kue Lentera Manis sangat kontras dengan kegelapan yang melanda Arya. Toko itu kini semakin bersinar, seolah memancarkan energi positif yang menarik rezeki dari segala penjuru. Meskipun Safira kini diketahui sebagai pewaris tunggal dari kekayaan ayahnya yang luar biasa, ia menolak untuk mengubah gaya hidupnya secara drastis. Ia tetap tinggal di lantai 2 toko, tetap bangun pagi buta untuk menguleni adonan, dan tetap melayani pelanggan dengan senyum ramah yang sama. Bedanya, kini Safira memiliki rasa aman. Ia tidak lagi dihantui ketakutan. Safira menggunakan sebagian uang warisan yang ditemukan di ruang bawah tanah untuk memperbaiki infrastruktur di lingkungan sekitarnya. Ia mengaspal jalanan kampung yang berlubang, merenovasi masjid tua di ujung jalan, dan memberikan modal usaha tanpa bunga bagi janda-janda tua di daerah tersebut. Sikap Safira yang tetap rendah hati meski sudah kaya raya membuat Zidan semakin kagum. Zidan sering datang ke toko bukan sebagai bos besar, melainkan sebagai teman diskusi. Mereka sering duduk berdua di taman belakang toko pada sore hari, membicarakan rencana masa depan untuk mengembangkan aset warisan ayah Safira agar lebih bermanfaat bagi umat. Zidan melihat ketulusan yang murni di mata Safira, sesuatu yang sangat langka di dunia bisnis yang ia geluti. Bagi Zidan, Safira adalah permata yang sesungguhnya. Ibu Zidan pun semakin lengket dengan Safira. Beliau sering menghabiskan waktu di toko, mengajarkan Safira resep-resep masakan keluarga Wiryawan, seolah sedang mempersiapkan Safira untuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Puncak dari drama kejatuhan Arya terjadi pada hari sidang putusan. Safira diminta hadir sebagai saksi korban. Safira datang mengenakan gamis berwarna pastel yang sederhana namun elegan. Ia melangkah masuk ke ruang sidang dengan kepala tegak, didampingi oleh Zidan dan tim pengacaranya. Saat Safira duduk di kursi saksi, Arya yang duduk di kursi terdakwa menatapnya dengan pandangan nanar. Arya terlihat sangat kurus, wajahnya kusam, dan rambutnya berantakan. Mata Arya berkaca-kaca saat melihat Safira. Mungkin saat itu, di titik terendah hidupnya, Arya baru menyadari betapa cantiknya hati wanita yang pernah ia sia-siakan. Setelah hakim membacakan vonis hukuman penjara 20 tahun dan penyitaan seluruh aset untuk negara dan ganti rugi korban, Arya diberi kesempatan untuk berbicara. Dengan suara parau dan tangan gemetar memegang mikrofon, Arya tidak membela diri. Ia justru memutar badannya menghadap ke arah Safira. Di depan ratusan pasang mata yang memenuhi ruang sidang, Arya menjatuhkan dirinya, berlutut, dan bersujud ke arah Safira. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampun. Safira, maafkan aku bodoh. Aku jahat, tolong ampuni aku. Ratap Arya memilukan. Pemandangan itu membuat hening seluruh ruangan. Sang pengusaha arogan itu kini hancur lebur di kaki wanita yang dulu ia injak-injak. Safira menatap Arya dengan tatapan tenang. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, namun juga tidak ada lagi cinta. Hatinya sudah tuntas. Safira menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lembut namun tegas, terdengar jelas melalui pengeras suara ruangan. Arya, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku memaafkanmu bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku berhak hidup tenang tanpa racun dendam. Tapi, maafku tidak bisa menghapus hukum. Kamu harus menjalani akibat dari perbuatanmu. Bertobatlah di sana, semoga Tuhan masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki hati. Kata-kata Safira itu begitu dalam, menusuk relung hati siapa saja yang mendengarnya. Arya meraung semakin keras. Namun petugas keamanan segera menariknya berdiri dan membawanya keluar dari ruang sidang. Zidan yang duduk di barisan depan segera berdiri dan menghampiri Safira, menjadi tameng hidup bagi wanita itu dari serbuan wartawan. Zidan merangkul pundak Safira dengan sopan namun protektif, membimbingnya keluar dari gedung pengadilan menuju mobil yang sudah menunggu. Di dalam mobil, Safira akhirnya meneteskan air mata. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan. Babak tergelap dalam hidupnya akhirnya benar-benar ditutup.
Ia melihat keluar jendela, melihat langit biru yang cerah, dan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Karma telah bekerja dengan sempurna, menempatkan segala sesuatu kembali pada tempatnya. Kejahatan di balik jeruji, dan kebaikan di bawah cahaya matahari. Malam itu, Safira mengadakan syukuran kecil-kecilan di tokonya bersama warga sekitar dan anak-anak yatim. Tidak ada pesta pora, hanya doa bersama dan makan malam sederhana. Safira membagikan ribuan kotak kue kepada panti asuhan di seluruh kota sebagai wujud rasa syukurnya. Zidan dan ibunya hadir di sana, membaur dengan warga biasa, duduk lesehan di atas tikar. Melihat tawa lepas Safira saat bermain dengan anak-anak yatim, Zidan menyadari satu hal. Ia tidak ingin melewatkan satu hari pun lagi tanpa wanita ini di sisinya. Di tengah kehangatan malam itu, di antara aroma kue dan doa-doa tulus, benih cinta yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, siap untuk mekar menuju babak baru yang lebih indah. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar dan prahara hukum yang mengguncang hidup Safira. Toko kue Lentera Manis kini bukan lagi sekadar toko roti pinggiran kota. Tempat itu telah bertransformasi menjadi sebuah ikon harapan dan kebangkitan. Bangunan utamanya tetap dipertahankan dengan gaya arsitektur aslinya yang klasik dan sederhana. Namun fasilitas di dalamnya sudah sangat modern berkat sentuhan investasi bijak dari Safira. Di lahan kosong sebelah toko yang dulu penuh semak belukar, kini berdiri sebuah bangunan 2 lantai yang asri dan indah bernama Rumah Cahaya. Ini adalah mimpi Safira yang menjadi kenyataan. Sebuah pusat pelatihan dan pemberdayaan bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan janda-janda kurang mampu. Setiap pagi, Rumah Cahaya dipenuhi oleh aktivitas yang mengharukan. Puluhan wanita belajar membuat kue, menjahit, dan mengelola keuangan dasar di bawah bimbingan instruktur profesional yang dibayar oleh Safira. Safira sendiri sering turun tangan langsung mengajar. Ia tidak hanya mengajarkan cara mengaduk adonan agar mengembang sempurna, tetapi juga mengajarkan cara mengembangkan kembali kepercayaan diri yang sempat hancur. Bagi para wanita itu, Safira adalah simbol nyata bahwa kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Melihat Safira yang sukses, mandiri, dan dihormati, membuat mereka percaya bahwa mereka juga bisa bangkit dari keterpurukan. Zidan masih setia menjadi pendamping terbaik bagi Safira. Meskipun kesibukannya sebagai pemimpin Wiryawan Group sangat padat, ia selalu menyempatkan diri untuk mampir ke toko setiap sore. Hubungan mereka berjalan dengan sangat santun dan dewasa, didasari oleh rasa saling menghormati dan visi hidup yang sejalan. Tidak ada drama, tidak ada kecemburuan buta, yang ada hanyalah dukungan tanpa syarat. Ibu Zidan pun sudah menganggap Safira sebagai anak kandungnya sendiri. Bahkan seringkali lebih membela Safira daripada Zidan jika terjadi perbedaan pendapat kecil tentang menu makan malam keluarga. Suatu sore yang cerah, saat matahari mulai terbenam dan menyapukan warna jingga keemasan di langit, Zidan mengajak Safira duduk di bangku taman belakang toko yang menghadap ke arah kolam ikan kecil. Suasana sangat tenang, hanya terdengar suara gemericik air dan kicauan burung yang pulang ke sarang. Zidan tampak sedikit gugup, sebuah pemandangan yang langka bagi pria yang biasa memimpin rapat pemegang saham dengan tangan besi. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari saku jasnya. Kotak itu berukiran motif batik yang sangat halus. Zidan menatap mata Safira dalam-dalam, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya tidak terdapat cincin berlian raksasa yang menyilaukan mata, melainkan sebuah cincin emas putih sederhana dengan 1 butir mutiara laut yang sangat indah, serta sebuah kunci rumah. Zidan berkata dengan suara yang lembut namun penuh kesungguhan, "Safira, setahun ini aku belajar banyak darimu. Kamu mengajarkanku bahwa kekayaan bukan tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita beri. Aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi aku berjanji akan selalu ada di sampingmu untuk menghadapi masalah itu bersama-sama. Maukah kamu menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku, dan partnerku dalam membangun jalan menuju surga?" Safira terpaku. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Ia melihat ketulusan yang begitu dalam di mata Zidan. Ia teringat kembali pada masa-masa sulitnya, pada malam badai saat ia membukakan pintu untuk pria asing ini, dan bagaimana Tuhan membalas kebaikan kecil itu dengan berkah yang melimpah ruah. Safira mengangguk pelan sambil tersenyum, "Insya Allah, aku bersedia, Mas Zidan." Zidan mengucap syukur dengan keras, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Ia tidak menyentuh Safira, melainkan hanya menangkupkan kedua tangannya di dada sebagai tanda hormat dan terima kasih yang tak terhingga. Pernikahan mereka dilangsungkan sebulan kemudian. Sesuai permintaan Safira, tidak ada pesta pora di hotel berbintang 5. Akad nikah dilaksanakan di masjid kampung yang telah direnovasi oleh Safira, disaksikan oleh keluarga besar, para santri, dan warga sekitar yang memenuhi halaman masjid hingga meluber ke jalan. Safira tampil sangat anggun dengan gaun pengantin muslimah berwarna putih bersih yang ia desain sendiri, memancarkan aura kesucian dan kelembutan.
Zidane tampak gagah dengan beskap putih senada. Saat Zidane mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas yang mantap, gema kata, "Sah?" Dari para saksi terdengar seperti paduan suara malaikat yang merestui penyatuan dua hati mulia ini. Ibu Zidane menangis bahagia memeluk menantu impiannya, merasa tugasnya mencarikan jodoh terbaik untuk putranya telah selesai dengan sempurna. Resepsi pernikahan digelar di halaman rumah cahaya dengan konsep pesta rakyat. Makanan berlimpah ruah disajikan untuk siapa saja yang datang, termasuk kaum duafa dan anak jalanan. Tidak ada sekat antara tamu VIP rekan bisnis Zidane dengan tetangga kampung Safira. Semua duduk bersama menikmati hidangan lezat yang sebagian besar adalah produk dari toko Lentera Manis. Safira dan Zidane berkeliling menyapa tamu dengan wajah berbinar. Kebahagiaan mereka menular ke setiap orang yang hadir. Ini adalah pernikahan yang paling indah dan paling hangat yang pernah disaksikan oleh warga kota itu, sebuah perayaan cinta yang didasari oleh iman dan kemanusiaan. Namun, di sudut lain kota yang jauh dari keriaan itu, sebuah pemandangan kontras terjadi. Di sebuah jalanan protokol yang sibuk, seorang pria parubaya dengan pakaian seragam petugas kebersihan berwarna oranye yang sudah kusam sedang menyapu sampah dedaunan. Pria itu kurus, kulitnya terbakar matahari, dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Itu adalah Arya. Setelah proses hukum selesai dan hartanya habis disita, ia sempat mengalami depresi berat di penjara sebelum akhirnya dibebaskan bersyarat karena kelakuan baik dan masalah kesehatan. Namun ia keluar sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Arya berhenti menyapu sejenak untuk menyeka keringat di dahinya. Ia menengadah dan pandangannya tertumbuk pada sebuah layar videotron raksasa yang terpasang di gedung pusat perbelanjaan. Di layar itu, sedang ditayangkan berita profil tokoh inspiratif bulan ini. Wajah Safira yang cantik dan tersenyum lembut muncul di sana, bersanding dengan Zidane. Narator berita menyebutkan tentang pernikahan mereka dan kontribusi besar Safira bagi sosial. Arya terpaku menatap layar itu. Hatinya terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Rasa sesak memenuhi dadanya. Ia melihat wanita yang dulu ia sia-siakan, kini bersinar terang di tempat yang tak mungkin lagi ia jangkau. Air mata penyesalan menetes di pipi Arya yang kotor berdebu. Ia ingat betapa dulu Safira melayaninya dengan tulus, betapa dulu ia memiliki segalanya. Kesombongan dan keserakahannya sendiri yang telah membakar jembatan menuju kebahagiaan itu. Arya menundukkan kepalanya dalam-dalam, menahan isak tangis yang tak berguna. Ia kembali menyapu sampah jalanan dengan gerakan lemah, menyadari bahwa sisa hidupnya akan ia habiskan dalam bayang-bayang penyesalan abadi. Ia adalah raja yang menjadi gembel, karena tidak tahu cara menghargai ratunya. Kembali ke toko Lentera Manis, senja mulai turun. Pesta telah usai, namun kebahagiaan baru saja dimulai. Safira dan Zidane berdiri di balkon lantai 2, menatap pemandangan kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Safira bersandar di bahu Zidane, merasakan ketenangan yang sempurna. Zidane menggenggam tangan istrinya, mengelus lembut cincin mutiara di jari manis Safira. Di bawah sana, plang nama toko, Lentera Manis, menyala terang. Seolah menjadi simbol bahwa di tempat ini, cinta dan harapan tidak akan pernah padam. Safira berbisik pelan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas skenario hidup yang begitu indah. Badai telah berlalu, dan kini mereka siap mengarungi samudra kehidupan dengan perahu yang kokoh bernama keluarga. Cerita mereka berakhir dengan manis. Semanis aroma kue yang selalu menguar dari dapur Safira, menghangatkan hati siapa saja yang menciumnya.